Enzim merupakan senyawa yang memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel tubuh kita. Terus yang kedua itu, enzim adalah biokatalisator yang membantu untuk mempercepat proses metabolisme di dalam tubuh. Ketika enzim bereaksi, zat awal sebelum reaksi disebut substrat dan zat yang dihasilkan disebut produk. Sedangkan pengertian metabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Tujuan metabolisme yang pertama itu ada mengubah zat makanan menjadi energi untuk menjalankan proses seluler. Yang kedua itu mengubah makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen, reaksi yang dikatalis oleh enzim memungkinkan organisme untuk tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya. Terus ada cara kerja enzim. Adapun cara kerja adapun cara kerja en- adapun cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia adalah dengan cara berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan dapat melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Terdapat dua teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim, antara lain adalah sebagai berikut. Yang paling familiar itu yang pertama ada teori gembok dan kunci. Emil Fischer pada tahun 1894 adalah yang menemukan teori ini. Menurut beliau, enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim. Dengan kata lain, hanya substrat yang punya bentuk yang cocok secara spesifik yang dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Oleh karena itu, oleh karena itulah kenapa disebut dengan teori gembok dan kunci, yang mana enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat diistilahkan dengan gembok. Karena gembok dan kunci akan mempunyai kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka ataupun sebaliknya. Teori tersebut mempunyai kekurangan yaitu tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Teori kedua tersebut adalah teori induksi. Ini untuk gambar teori gembok dan kunci. Slide selanjutnya. Terus yang kedua ada teori induksi. Daniel Koslan pada tahun 1958 adalah yang menggunakan teori ini. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Meski demikian, sisi aktif enzim tersebut mempunyai titik-titik pengikatan yang sama atau spesifik. Sehingga hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga pas atau membentuk seperti substrat. Teori induksi Teori induksi inilah yang dapat menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci sebelumnya. Oleh karena itu, teori induksi yang dikemukakan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958 adalah sebuah teori yang paling banyak diakui oleh para peneliti untuk dapat menjelaskan cara kerja enzim. Ya, selanjutnya ada susunan enzim nih, teman-teman. Susunan enzim itu ada substrat. Nah, di sini tuh dia ada sisi aktifnya. Bentar. Mau annotate dulu, Sebentar ya.
Oke, lanjut aja deh. Nggak ada annotate-nya ya? Annotate yang coret-coret itu nggak ada. Iya nih, nggak ada nih annotate ini. Di mana sih? Kok nggak ada? Ke remote control. Bukan ini. Dah, lanjut aja dah. Saya cari nggak ada mas ya. Aduh. Jangan dilanjut dulu, bentar. Yang lanjut dulu. Nah, ini susunan enzim nih. Susunan enzim itu ada substrat. Nah, ini yang kayak yang gerigi-gerigi ini tuh, yang warna biru, yang gerigi-gerigi warna biru ini tuh dia namanya sel aktif gitu ya. Ini namanya sel aktif yang gerigi-gerigi ini. Terus yang bawahnya tuh yang bulat gitu tuh bawahnya. Yang bulat gini tuh yang dari luar gitu tuh namanya alosterik, teman-teman. Bagiannya. Nah, dari enzim itu kan ada substrat. Nah, substrat itu apa sih? Misalnya enzim lipase gitu ya. Lipase. Nama substratnya itu lipid gitu, teman-teman. Kalau misalnya enzim amilase gitu. Enzim amilase, nama substratnya itu amilum gitu, teman-teman. Oke. Boleh dilanjut. Nah, ini susunan enzim. Dari holoenzim. Holoenzim itu bentuk enzim yang aktif ya. Holoenzim ini terbagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim itu dia tersusunnya dari protein dan sifatnya itu labil. Biasanya itu berpengaruhnya tuh di suhu sama pH gitu biasanya. Terus yang kedua itu gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu juga dibagi dua, teman-teman. Ada kofaktor. Kofaktor itu ingat, ini itu anorganik. Kayak senyawa anorganik itu. Misalnya itu Fe. Terus yang kedua itu apa? Koenzim. Koenzim ini berarti kebalikannya dari kofaktor ini. Tadi kan kofaktor itu kan anorganik ya. Kalau koenzim itu organik, tapi dia bukan protein. Gitu. Misalnya itu koenzim A gitu, kan ada namanya nih, koenzim A gitu-gitu. Boleh dilanjut. Nih, sifat-sifat enzim nih. Enzim itu merupakan biokatalisator. Biokatalisator itu apa sih, Kak? Biokatalisator itu dia itu mempercepat jalannya reaksi. Jadi kalau misalnya suatu reaksi itu nggak ada enzimnya, dia tuh nggak bakal cepat gitu. Jadi kalau misalnya ada enzim, dia bakal mempercepat reaksi. Namanya disebut biokatalisator. Enzim merupakan biokatalisator yang mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Maksudnya tanpa ikut bereaksi itu apa? Dia nanti bisa dipakai ulang-ulang gitu, teman-teman. Misalnya reaksi pertama nih, terus kan udah nih, udah menghasilkan suatu apa namanya hasilnya gitu. Nah, tapi dia bisa pakai lagi gitu, diulang lagi. Terus yang kedua apa sifatnya? Termolabil. Termolabil itu mudah rusak dipanaskan lebih dari 60. Jadi dia itu nggak bisa tahan di suhu yang tinggi gitu, teman-teman. Biasanya itu dia tahannya itu di posisi posisi normal suhu tubuh kita. Tapi dia kalau misalnya dipanasan lebih dari 60 derajat itu bakal rusak. Tuh. Terus yang ketiga apa? Sifat enzim yang ketiga yaitu merupakan senyawa protein. Enzim itu merupakan senyawa protein. Tuh. Terus yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan reaksinya menjadi sangat cepat dan berulang-ulang. Ya, tadi kan udah itu kan, dia makanya dia nggak bisa apa namanya tanpa ikut bereaksi, dia tuh bisa digunakan secara berulang-ulang, teman-teman. Terus bekerja di dalam sel. Kalau misalnya bekerja di dalam sel dinamakan endoenzim dan di luar sel itu dinamakan exoenzim. Tapi biasanya itu kebanyakan sih di dalam sel endoenzim itu. Terus bekerjanya spesifik. Misalnya gini teman-teman, bekerja spesifik itu gini. Misalnya dia mereaksikan senyawa A gitu. Terus ada senyawa B. Dia tuh nggak bisa mereaksikan senyawa B. Kenapa gitu? Karena dia hanya bisa itu mereaksikan senyawa A doang. Gitu. Makanya disebut bekerjanya spesifik. Gitu. Terus yang terakhir, umumnya enzim tidak dapat bekerja tanpa ada suatu zat dan protein tambahan yang disebut gugus prostetik. Jadi dia
nggak bisa apa namanya harus ada tambahan gitu, tak ada suatu senyawa tambahan yang disebut itu gugus prostetik tadi yang kofaktor sama koenzim itu. Boleh di next. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu suhu. Aktivitas enzim bertambah dengan naiknya suhu sampai aktivitas optimum dicapai. Kenaikan suhu lebih lanjut akan berakibat berkurangnya aktivitas dan akhirnya enzim pun rusak. Nah, di sini kan ada itunya teman-teman nih, ada apa namanya tabelnya gitu ya, tabelnya gitu. Nah, ini awal-awal dari awal naik. Nah, ini kan ada di posisi atas nih, paling atas nih. Di posisi paling atas ini biasanya itu dia udah optimum, dia paling apa ya, paling cepat lah reaksinya gitu. Terus gimana kalau misalnya tiba apa namanya dia lebih atas dari ini, bisa nggak? Dia bakal hancur atau rusak. Dinamakan itu denaturasi kalau nggak salah ya, denaturasi gitu. Kalau rusak itu. Terus kalau misalnya dia terlalu dingin gimana? Kalau misalnya dia terlalu dingin, dia itu nggak bakal aktif teman-teman. Kalau misalnya terlalu tinggi rusak, kalau misalnya dia terlalu dingin nggak aktif gitu. Di next. Nah, yang kedua, faktor yang kedua yaitu pH-nya. pH aktivitas maksimum dicapai pada suatu pH tertentu dan penyimpangan dari pH menyebabkan berkurangnya aktivitas. Contoh, nih di sini tabelnya lihat. Tabel yang pertama itu ada yang warna biru ini ada enzim pepsin. Dia itu biasanya terdapat di lambung. Otomatis kalau di lambung itu asam kan ya. Kalau misalnya asam berarti dia terdapat di pH asam gitu teman-teman. Dari kurang 7 kan. Kalau pH asam itu kan kurang dari 7 ya teman-teman ya. Nah, nih itu. Terus yang kedua nih lihat, ada amilase. Nah, amilase itu biasanya ada di rongga mulut, di mulut ya. Ya, di mulut. Di mulut gitu. Di ludah gitu ya. Nah, amilase itu, enzim amilase itu dia biasa bekerja itu di pH netral. Lihat kan ya, ini 7 ya, pH-nya 7. Kalau pH 7 itu netral kan ya. Tuh. Terus yang warna hijau, kita lihat warna hijau. Ini arginase. Adanya di hati. Nah, arginase ini, enzim arginase itu bekerjanya di pH berarti lebih dari 7. Lebih dari 7 itu berarti basa. Gitu. Kalau misalnya dia nggak sesuai, berarti dia nggak bisa bekerja gitu. Misalnya dia di arginase, terus ternyata di pH-nya asam gitu kan, wah nggak bisa. Dia nggak bakal bekerja gitu. Lanjut. Konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, kecepatan reaksinya semakin tinggi. Ini ada tabelnya ya. Nah, kalau misalnya dia udah paling atas gini, dia bakal bekerja secara konstan gini. Set gitu. Dia bakal lurus terus. Gitu. Kalau misalnya posisi atas ini dia pasti di sini tuh yang lurus ini tuh cepat gitu kerjanya teman-teman. Kalau misalnya dia lebih gitu ya dari konsentrasi enzim gitu. Apa namanya? Iya, konsentrasi enzim itu lebih. Dia bakal ada di keadaan jenuh gitu kalau misalnya lebih. Misalnya dia ada naiknya nih, misalnya udah di apa namanya nih? Udah tiba-tiba kan konstan terus tiba-tiba naik gitu. Wah, bisa. Itu dalam keadaan jenuh namanya. Ayo, lanjut. Yang terakhir itu ada konsentrasi substrat sama kayak konsentrasi enzim tadi, teman-teman ya. Dia bakal secara konstan kerjanya gitu. Lihat tabelnya kan. Dia bakal secara konstan terus itu lurus terus. Selanjutnya yang kelima yaitu aktivator dan inhibitor. Kalau aktivator itu dia bisa meningkatkan kerja enzim. Senyawanya itu biasanya Mg, Ca, dan koenzim A. Terus inhibitor itu zat yang menghambat aktivitas enzim, contohnya obat dan racun. Teman-teman ingati aja kalau misal aktivator aktif berarti dia dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktivitas enzim. Kalau misalnya inhibitor dia menghambat. Gitu. Contohnya obat dan racun, kayak sianida gitu-gitu. Dia dapat menghambat. Lanjut. Nih, di sini ada penghambatan aktivitas enzim.
Ada kompetitif. Kompetitif itu mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim gini. Ini yang warna hijau ini nih, hijau apa coklat ya? Hijau-hijau coklat gini ya pokoknya ya. Dia tuh apa namanya bakal masuk ke ini loh, ke sisi yang kayak gerigi-gerigi gini. Jadi nih yang hijau-hijau ini kan misalnya suatu zat apa gitu ya. Terus ini yang pink ini tuh pink apa oranye gitu ya. Ini tuh enzimnya teman-teman. Substratnya gitu ya. Tadi kan ini namanya substrat ya. Misalnya enzim lipase, itunya substratnya lipid. Nah, misalnya ini senyawa kayak lipid gitu. Ternyata tuh yang hijau-hijau tuh masuk nih ke sisi aktifnya ini nih. Nih, masuk kan ya, masuk di sini ya, ke gerigi-geriginya. Nah, otomatis senyawa yang ini tuh yang lipidnya itu substratnya itu nggak bisa masuk dong karena dia udah ditempatin sama si ini nih istilahnya kayak penyusup ya, tiba-tiba nempatin punya orang gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi dia nggak bisa bereaksi karena ditutupin sama ini nih apa namanya sama yang hijau itu ya, senyawa misalnya senyawa ya penyusup lah istilahnya ya sini. Terus ada kedua non kompetitif, zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak sehingga sisi aktifnya tidak cocok lagi. Nah, jadi kan tadi kan si apa namanya zat penghambatnya itu masuk di gerigi-gerigi ya. Kalau misalnya kompetitif ya. Nah, kalau non kompetitif itu dia nggak masuk lewat gerigi-gerigi ini teman-teman. Dia masuknya tuh di belakang gerigi ini nih. Tiba-tiba nabrak itu masuk aja. Otomatis yang gerigi-geriginya itu dia kayak apa ya? Istilah kalau misalnya udah nabrak nih, otomatis dia apa namanya? Jadi berubah bentuk kan ya. Di sini kan tadinya bergerigi nih, terus tiba-tiba ditabrak dari belakang. Nah, gerigi-geriginya tuh jadinya hilang gitu, teman-teman. Otomatis yang ininya, yang senyawa substrat ini mau masuk nggak bisa dong, karena kan udah berubah gitu senyawa apa namanya sisi aktifnya, udah nggak berbentuk gerigi lagi. Jadi mau lewat mana gitu kan ya, nggak bisa gitu. Terus selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik itu dia biasanya hasil reaksi nih yang menghambat dia untuk masuk, menghambat substrat untuk masuk. Jadi gini, senyawa ini tuh hasil reaksi yang apa namanya yang sebelumnya gitu. Terus ada yang mau reaksi lagi, tapi dia ketutupan sama hasil reaksinya nih. Oren-oren ini hasil reaksinya gitu. Terus senyawa substrat ini mau masuk nih, nggak bisa karena kan kehalang. Gerigi-geriginya ini kehalang gitu kan, dia nggak bisa masuk begitu. Kalau misalnya umpan balik. Kalau misalnya tadi kan kompetitif, kompetitif itu dia senyawa yang itunya tuh lewat gerigi-geriginya masuknya. Terus kalau non kompetitif itu dia nggak lewat gerigi-geriginya, tapi dia lewat belakang atau lewat sisi lain. Jadi yang senyawa aktif sisi aktif itunya tuh yang gerigi-gerigi itunya jadi kebentuk gitu, jadi nggak bentuk gerigi lagi. Jadi yang substratnya itu nggak bisa masuk gitu. Lanjut. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman kakak. Silakan. Oke, untuk materi enzim dan metabolisme selanjutnya itu, sebentar, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kakak. Atau kecil? Kedengeran kak. Tapi ya gitu kak, agak kecil kak. Oke, kedengeran. Oke. Selanjutnya ini ada katabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan penguraian atau pecahan kompleks menjadi zat yang bisa dibilang sebagai molekul yang kompleks jadi sederhana gitu. Jadi kalau misalkan ada penguraian nih, penguraian pemecahan, pasti kalau penguraian itu jadi kompleks menjadi sederhana kan nggak mungkin kalau penguraian dari sederhana. Nah, contoh dari katabolisme ini berkaitan dengan respirasi sel yang diantaranya itu ada respirasi aerob dan respirasi fermentasi atau enggak respirasi anaerob itu bersifatnya tuh eksoderm atau enggak eksikonik. Nah, eksoderm ini apa sih? Eksoderm ini merupakan jadi dia itu bakal melepas panas gitu. Jadi kayak misalkan kita tuh menghela nafas gitu, menghela nafas kan kita bakal merasakan panasnya gitu loh. Jadi itu disebut sebagai exotherm gitu. Jadi hasil akhir dari reaksi biasanya itu menghasilkan panas dan menghasilkan energi gitu. Nah, sifat selanjutnya itu menghasilkan ATP atau enggak energi. Jadi tuh kalau di katabolisme itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi kalau ada ATP itu adalah energi gitu. Nah, yang pertama ini kita bakal bahas respirasi aerob dulu, baru anaerob. Nah, respirasi aerob ini ada di mitokondria
ada di mitokondria, dan dia tuh membutuhkan oksigen ya, namanya aerob gitu, aerob. Menghasilkan energi juga dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang respirasi anaerob atau yang nggak butuh energi, yang nggak butuh oksigen, sorry. Jadi dia tuh bakal menghasilkan ATP yang lebih banyak daripada yang respirasi yang fermentasi. Contoh reaksinya itu ada C6H12O6, ada glukosa ditambah dengan oksigen bakal menghasilkan karbon dioksida, terus bakal menghasilkan air, bakal menghasilkan ATP juga. Ini yang 36 ATP ini adanya di respirasi aerob karena dia itu menghasilkan banyak ATP. Nah, glukosa ini didapatkan dari sistem pencernaan, yaitu berupa dari amilum atau karbohidrat yang telah dicerna oleh pencernaan. Contohnya itu diserap oleh usus halus dan dibawa oleh darah ke seluruh sel gitu. Lalu ada oksigen. Oksigen ini kan ada di sel gitu. Nanti glukosa itu akan bertemu oksigen dari sistem pernapasan, lalu di dalam sel tersebut jadi proses respirasi sel atau enggak perombakan dari yang kompleks ke sederhana dan diubah menjadi respirasi yang seperti ini. Nanti respirasi sel hasilnya kayak gini. Nah, nanti gas CO2 dan uap air harus dikeluarkan ketika dihembus gitu. Jadi kan pas kita menghela nafas kan tuh kan ada suatu kayak gas-gas gitu kan yang nggak kelihatan, dan juga ada uap-uap air gitu. Nah, ini respirasi aerob ini meliputi 4 tahap penting. Ini kalau misalkan dibahas juga buat materi belajar UTBK, ini penting banget katabolisme ini, yaitu menyangkut glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron gitu. Dan ini semua tuh ada di mitokondria gitu, ada di kristal, ada di membran dalam, ada di dan sebagainya. Nah, yang pertama ini ada glikolisis. Ini kelihatan nggak gambarnya secara keseluruhan? Takutnya ngalangin nih. Sebentar. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Kelihatan nggak di sini nih? Nih, di sini. Kelihatan semua kok. Aku pindahin ke bawah dulu. Nah, inilah pokoknya. Ini ada glikolisis. Nah, glikolisis itu pemecahan glukosa, kan glikosa. Nah, dia tuh bakal menghasilkan asam pirufat, tapi atom C-nya itu berkurang, jadi berjumlah 3 gitu pada respirasi anaerob. Jadi, ini pada respirasi aerob ya, jadi bukan anaerob. Jadi ini kan banyak banget ya, jadi kalian nggak usah pusing-pusing ngeliatin kayak, wah ini banyak banget nih, gimana cara ininya nih. Nah, kalian harus fokus aja ke hasil akhirnya. Di glikolisis itu dia tuh menghasilin apa gitu. Nah, terjadi di sitoplasma sel. Tahapnya itu yang pertama nih, ada glukosa nih kan, glukosa ini dari atom C6 diubah menjadi C3 gitu. Jadi di sini jadi glukosa ini bakal berubah nih, jadi atom C itu jadi berjumlah 3, dari yang 6 berjumlah 3 gitu. Bagi 2 kan di sini. Bagi 2 di sini. Jadi itu bakal 3 dapat 3 gitu masing-masing asam pirufat. Nah, asam pirufat ini kan nanti kan bakal C3H4O3 nih, bakal jadi C3 dari glukosa yang C6 jadi C3 gitu. Nanti glukosa ini dipecah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa ini 6-fosfat, 6P, 6-fosfat. Nah, fosfat ini berasal dari ATP nih, ini kan dari ATP. ATP ini bakal berubah jadi ADP. Nah, ADP ini kan ada P-nya nih, ada P-nya itu kan fosfat. Nah, fosfatnya itu dari ATP, nanti fosfatnya ini merubah glukosa menjadi 6-fosfat, glukosa 6-fosfat. Tapi dia tuh masih ada atom C-nya masih berjumlah 6 di sini. Lalu glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Jadi jadi glukosa ini bakal berubah menjadi fruktosa di sini. Nah, di sini pada tahap gliseraldehid 3-fosfat, nah dia tuh bakal terdapat NAD nih. Di sini nih, gliseraldehid 3-fosfat nih atau enggak PGAL. Nanti dia tuh bakal ada NAD kan yang masuk ke sini, NAD yang masuk ke sini. NAD itu apa sih? NAD itu merupakan akseptor elektron yang menerima H gitu. Jadi si NAD ini bakal menerima H nih. Jadi dari NAD jadi NADH gitu. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini bakal memberikan H-nya kepada NAD. Itulah mengapa berubah menjadi NADH. Jadi H-nya ini jadi adanya H ini dari gliseraldehid 3-fosfat. Ini dari sini nih. Gitu. Nah, lalu datang lagi ADP nih, ADP datang lagi atau enggak namanya itu adalah adenosin diofosfat.
dia tuh bakal meminta fosfatnya, lalu dikasih oleh 1,3 bifosfat bifosfogliserat, sorry. Nanti bakal dikasih oleh dia nih, bakal dikasih dan membentuk ATP gitu. Jadi jadi ADP bakal membentuk ATP. Nah, habis itu fosfoenol bifurat ya didatangkan oleh ADP lagi nih, gitu. Bakal datangkan oleh ADP lagi, lalu ADP itu bakal ngasilin fosfatnya dan membentuk ATP di hasil akhir gitu. Jadi hasil akhir dari glikolisis itu ada ATP, 2 ATP ya. Ada 2 ATP kanan kiri dan ada juga 2 asam pirufat. Dan di sini juga ada NADH nih. Tadi kan ada kedatangan NAD nih, akseptor elektron gitu. Bakal kedatangan NAD bakal jadi NADH. Jadi hasil akhirnya itu adalah NADH2 atau enggak 2 NADH, ada 2 ATP dan ada juga 2 asam pirufat. Ini hasil akhirnya yang harus diingat nih dari glikolisis. Ada di sitoplasma sel gitu. Jadi kalau tapi juga nggak diingat gitu. Tapi yang keduanya ada reaktif. Proses perubahan asam pirufat. Nah, tadi kan ini berurutan nih, saling alurnya tuh saling menyambung gitu. Jadi dari glikolisis tuh bakal masuk ke tahap dekarboksilatif oksidatif, yaitu proses perubahan asam pirufat tadi yang dihasilin di glikolisis bakal menjadi asetil OA atau enggak asetil COA. Ini kalau di bahasa Inggris jadinya C ya. Nah, terjadi di matriks ya, dekarboksilasi kan tadi kan kalau glikolisis kan tadi kan di sitoplasma sel, nanti bakal lebih ke dalam lagi di matriks mitokondria sel gitu. Tahap-tahapnya itu yang pertama masing-masing asam pirufat yang tadi kan yang udah dihasilin di glikolisis itu kan berupa kan C3H4O3. Atom C kan berjumlah 3. Nah, lalu tuh di hasil akhir tuh bakal ada asetil-CoA ini bakal berjumlah 2. Kenapa sih kok bisa berjumlah 2? Berarti ada pengurangan dong. Nah, pengurangan itu terjadi karena atom C yang satu itu keluar nih. Ini kan asetil-CoA nih, dia kan ada 3 itu kan ada 3 atom C. Nanti karena atom C itu nanti bakal keluar menghasilkan CO2 gitu. Sisa dua atom C nih di sini nih di hasil akhir gitu, membentuk CO2. Dari situlah CO2 dihasilkan gitu. Dari mengorbankan satu atom C nanti bakal jadi CO2 di hasil akhir dekarboksilasi oksidatif gitu. Nah, asam pirufat ini bakal didatangin oleh NAD. Nah, asam pirufat ini juga bakal memberikan H. Nanti H ini bakal ditangkap oleh NAD dan terbentuklah NADH gitu. Karena ada 2 asam pirufat, tadi kan ada 2 hasilnya kan, 2 hasil glikolisis kan menghasilkan 2 asam pirufat. Karena ada 2, maka hasil akhir salah satunya itu ialah 2 NADH gitu. Tadi kan udah ada CO2 nih gitu, CO2 udah dapat nih hasil akhirnya nih, NADH juga udah dapat gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, nanti KOA ya, asetil KOA itu bakal datang dan diikat oleh asam pirufat gitu. Dan bersamaan dengan CoA tuh bakal diikat, dia tuh bakal melepas CO2. Jadi atom C-nya tuh lepas 1 gitu. Yang awalnya asam pirufat memiliki 3 atom C, sekarang asetil CoA memiliki 2 atom C. Ini yang kayak tadi ya gitu. Pokoknya nanti KOA nanti bakal datang nih. Kan yang tadi awalnya itu kan asam pirufat, nanti di akhir ini itu bakal didatengin oleh COA. Nah, COA ini bakal diikat oleh si asam pirufat menghasilkan asetil CoA gitu. Jadi hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Ini harus diingat ya teman-teman, ini hasilnya nanti bakal dihitung di akhir. Jadi total ATP itu ada berapa dari respirasi aerob. Lanjut. Nah, ini ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini udah keganti belum? Takutnya delay ini waktunya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di matriks ya, matriks mitokondria. Nah, tahap yang pertama ini kan tadi kan asetil CoA nih. Asetil CoA ini kan dihasilkan tadi kan di dekarboksilasi oksidatif asetil CoA. Nanti tahap yang pertama nih asetil CoA ini bakal melepas COA ini bakal dilepas nih sama si asetil CoA. COA-nya bakal dilepas, kemudian dia tuh bakal memiliki atom C. Dia kan memiliki 2 atom C nih. Nanti 2 atom C itu bakal berikatan dengan 2 oksaloasetat nih.
dengan mengikat dengan nih yang sini. Nanti dia tuh bakal berikatan dengan 2 oksaloasetat yang memiliki 4 atom C, terbentuklah asam sitrat gitu. Asam sitrat ini jadi dari sini ke sini gitu, terbentuklah asam sitrat yang memiliki 6 atom C gitu. Nah, yang kedua nih masuklah H2O nih, sini nih, masuk nih H2O sebagai pereaksi dan membentuk isositrat gitu. Jadi dengan kehadirannya H2O nanti bakal membentuk isositrat gitu. Lalu datang lagi nih NAD, itu meminta hidrogen. Nah, NAHD ini bakal meminta hidrogen, nanti bakal menghasilkan NADH gitu. Nanti yang tahap keempat, isositrat tadi kan berubah menjadi alfa ketoglutarat ini. Jadi jadi isositrat ini bakal membentuk alfa ketoglutarat yang melepaskan karbon, dan isositrat juga melepaskan karbon tadi kan. Ikan tadi kan udah melepaskan karbon nih. Nanti di alfa ketoglutarat itu nanti juga bakal melepaskan CO2 juga di sini. Jadinya karena dia udah melepaskan tadi C-nya, jadi sisa 5 karbon gitu. Jadi kan ada 6 nih, sisa 5. Nah, sisa 5 kan di sini sisa 5 nih. Nanti si alfa juga mengeluarkan si CO2, berarti C-nya berkurang lagi dong. Jadi C-nya sisa 4 atom C gitu. Jadi sampai sini atom C itu berkurang jadi ada 4 doang. Nah, lalu datang lagi NAD nih bakal meminta hak lagi, meminta haknya, minta hidrogen. Nanti bakal membentuk NADH. Nah, kita di sini udah mendapatkan NADH ada 2 nih, ada 1, ada 2, udah ada NADH2 yang kebentuk di sini. Nah, lalu yang keenam, ini kan suksinil CoA. Lalu CoA ini bakal lepas nih, CoA-nya ini bakal lepas, datanglah GDP. Nah, ini di GDP nih bakal datang GDP meminta fosfat. Fosfat itu yang P ya. GDP bakal meminta fosfat, terbentuklah GTP. GTP ini bakal terkonversi menjadi ATP. Jadi kita di sini udah dapat hasil nih NADH, NADH-nya ada 2, lalu ada 1 ATP di sini. Ada ATP dan ada CO2 deh. CO2 di sini kan juga dihasilin nih. Jadi berarti hasil yang sampai sekarang ini ada CO2, ada NADH dan ada ATP. Nah, baru kita masuk ke tahap 7, suksinat CoA tadi bakal berubah menjadi suksinat, datanglah FAD nih. FAD di sini pas di sini kan udah berubah jadi suksinat nih, asam suksinat. Nanti karena kedatangan FAD ini bakal berubah menjadi FADH. Nah, habis itu lalu asam fumarat ini bakal memberikan H2O yang menghasilkan malat gitu. Jadi fumarat ini bakal masuk nih. Fumarat ini menghasilkan H2O, nanti H2O-nya bakal masuk menghasilkan malat di sini. Gitu. Nah, di malat datang lagi nih NAD nih. NAD ini meminta H, ya udah jadi NADH gitu. Terbentuklah NADH. Nah, tadi. Nah, sebentar. Jadi hingga akhirnya terbentuk oksaloasetat nih. Oksaloasetat terbentuk lagi nih. Yang jumlah karbonnya itu 4 dan berikatan lagi dengan asetil-CoA yang kedua. Nah, tadi kan asetil-CoA itu kan ada 2 ya, 2 asetil-CoA yang dihasilkan oleh ya karboksilasi oksidatif gitu. Kenapa sih 2? Ya karena tadi hasil akhirnya kan sebelumnya kan ada 2 CO2, 2 asetil-CoA. Jadi hasil akhir dari asetil-CoA ini ada NADH, ada CO2, ada ATP dan ada FADH. Tuh. Masih Krebs ini emang paling banyak sih hasilnya gitu. Nah, karena tadi itu ada 2 asetil CoA, jadi bakal dikali 2 hasilnya gitu, bakal dikali 2. Jadi NADH ini kan ada 3 ya, 1, 2, ada 3 nih di sini nih. Jadi dikali 2, 3 kali 2 jadi ada 6 NADH, ada 2 kali siklus karena tadi asetil CoA-nya itu ada 2 jumlahnya. Nah, ada 6 NADH. Lalu di sini ada CO2 di sini kan ada 2 nih, berarti satu siklus saja menghasilkan 2 CO2. Berarti kalau 2 siklus menghasilkan 4 CO2 dari siklus Krebs. Nah, terakhir ada ATP. Belum terakhir deh. Ada ATP. ATP ini kan dihasilkan dari satu kali siklus. Kalau 2 kali siklus berarti 2 ATP. Nah, lalu ada FADH. FADH juga sekali doang nih yang dihasilkan dari satu kali siklus. Kalau 2 kali siklus, maka hasilnya itu adalah 2 FADH. Gitu. Jadi ada 6 NADH, 4 CO2, dan 2 ATP, 2 FADH dari siklus Krebs. Jadi kalian nggak usah kayak pusing-pusingin dari prosesnya aja sih, nggak usah kayak gitu. Ingat aja hasil dari siklus Krebs, hasil masing-masing hasilnya gitu. Lalu yang terakhir itu ada
namanya transport elektron. Nah, transport elektron ini perubahan NADH dan FADH senyawa menjadi senyawa ATP. Nah, apa sih NADH? Tadi kita kan dari tadi membicarakan tentang NADH mulu. Nah, NADH itu merupakan senyawa yang berenergi gitu. Nanti dia itu bakal menjadi ATP. Nah, terjadi di krista mitokondria. Jadi lekukan-lekukan mitokondria sel ini bakal ada transport elektron. Nah, ya kan sel-sel lekukan-lekukan dalam mitokondria. Nah, tahap yang pertama terjadi proses perubahan dari satu NADH nih, satu NADH itu atau enggak nikotinamin, adenina, nukleotida hidrogen. Nanti dia tuh bakal berubah menjadi 3 ATP nih. Kalau menjadi berubah jadi 3 ATP. Nah, atu NADH-nya itu bakal dipecah. Dari atu NADH-nya bakal dipecah. Nanti H-nya bakal lepas ya, H-nya bakal lepas menjadi NAD plus H gitu. Jadi ingat ya teman-teman, setiap pelepasan ini bakal menghasilkan energi. Jadi tulang mengapa NADH bakal menjadi energi. Jadi karena dia tuh melepas H. Jadi tulisannya tuh jadi NAD plus H lagi, bukan NADH. Menghasilkan energi kan. Ini kan jadi NAD nih, melepas hidrogen. Nanti hidrogen ini bakal ke atas ya, bakal melepas ke atas nih keluar sel, keluar membran, nanti tuh bakal bertebaran gitu di sini bakal bertebaran di sini. Gitu. Nah, ini kan bakal mengikat ADP. Nah, habis itu energinya tersebut bahkan akan digunakan untuk mengikat ADP plus H gitu. Nanti energi yang tadi udah dihasilkan dari NADH bakal diikat menjadi mengikat ADP plus H menjadi ATP gitu. Jadi tiap satu NADH dapat mengikat satu ADP plus H yang dimana akan menghasilkan 3 ATP. Berarti kan ini kan atu NADH nih menghasilkan ATP. Ya kalau misalkan 3, ya udah kali 3 aja. Jadi ada 3 ATP yang dihasilkan dari 3 NADH. Nah, lalu ada FADH kan. Nah, habis itu ada FADH tuh dia juga melepas lagi H-nya, bakal dilepas menjadi FAD plus H gitu. Hasil pelepasan tersebut menghasilkan tenaga yang cukup untuk mengikat 2 ATP. Jadi atu FADH ini menghasilkan 2 ATP aja karena lebih kuat NADH daripada FADH gitu. Nah, ini nih hasil akhirnya nih. Tadi kan kita kan udah dari glikolisis, dari dekarboksilasi oksidatif, dari siklus Krebs, lalu kita kan ke transfer elektron. Kita kan juga menghasilkan, habis itu menghasilkan banyak banget ATP. Nih. Nah, di sini ada 2 NADH dari glikolisis, ada 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif, lalu ada 6 NADH nih dari siklus Krebs. Totalnya jadi 10 kan. Lalu kita juga di siklus Krebs menghasilkan 2 FADH. Menghasilkan 2 FADH di sini. Lalu nanti 10 ADH plus FADH gitu. Jadi 10 NADH ini bakal dikali 3 nih, bakal dikali 3 menghasilkan 30 ATP. Ini kenapa kali 3? Karena ada 3 kali siklus yang menghasilkan NADH. Lalu ada 2 FADH dikali 2 juga menghasilkan 4 ATP gitu. Sebentar, ini geser dulu. Nah, maka total dari transfer elektron yang terjadi di kristal tadi mitokondria itu hasilnya tuh ada 34 ATP plus 6 H2O, lalu 6H2O-nya itu berasal dari pengikatan H yang dilepas oleh NAD dan diikat oleh O2 gitu. Nanti kan ada uap air dihasilkan pada tahap paling akhir. Jadi uap air itu bakal dihasilkan pada tahap paling akhir. Lalu O2 ini bakal bekerja di tahap akhir sebagai akseptor. Akseptor itu kayak penerima gitu, penerima elektron terakhir atau berfungsi untuk penerima hidrogen. Jadi O2 ini selain menjadi penerima elektron, dia itu juga berfungsi untuk menerima H+-nya gitu. Sebenarnya sih untuk totalnya kan hasil total itu kan dari transfer elektron itu kan ada 34 ATP dan 6 H2O. Jadi di sini nggak menghasilkan FADH, nggak menghasilkan NADH karena tadi kan udah diubah ya menjadi ATP mereka berdua itu. Nah, sebenarnya untuk total secara keseluruhan itu tuh dia tuh adalah 38 ATP ya, 38 ATP. Nah, 2 ATP itu bakal digunakan untuk proses selanjutnya gitu. Jadi 34 ATP bakal tambah 2 ATP dari glikolisis, tambah 2 lagi dari siklus Krebs. Jadi 38 kan totalnya.
total 38, ya udah 2-nya itu digunakan untuk proses selanjutnya, untuk proses glikolisis yang bakal berlangsung di fermentasi respirasi anaerob gitu. Nah, selanjutnya ini ada respirasi anaerob. Kan tadi kan kita kan beda respirasi aerob ya. Respirasi aerob itu kan respirasi yang membutuhkan oksigen. Sekarang kita yang nggak butuh oksigen yaitu anaerob. Gitu. Respirasi anaerob itu adalah pembentukan. Tadi kan perombakan ya, perombakan zat kompleks jadi sederhana. Dan selanjutnya ini adalah pembentukan zat kompleks jadi dari yang sederhana, dari zat sederhana. Jadi kayak pembentukan. Kalau pembentukan tuh dari sederhana ke kompleks gitu. Jadi dari sederhana menjadi molekul yang kompleks. Dari yang awalnya kecil ya, bukan istilahnya kayak kecil lah istilahnya gitu, terus jadi besar, jadi kompleks. Nah ini tuh terjadi di sel-sel otot. Sel otot tuh bakal kekurangan oksigen kan. Contohnya tuh saat kita berlari gitu bakal kekurangan oksigen, atau enggak di dalam sel bakteri atau enggak fungi tuh, dia tuh bakal terjadi respirasi anaerob. Contohnya tuh pada fermentasi alkohol oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, habis itu respirasi anaerob itu tidak butuh energi, tapi dia itu bakal bisa menghasilkan energi, walaupun energinya itu sedikit dari respirasi aerob yang butuh oksigen. Contohnya itu ada respirasi itu kayak gini nih. Respirasi pada bakteri itu kayak gini. Ini ada tanda itu ya, ada tanda panahnya di sini membentuk membentuk produk ini gitu. Ini bakal pada otot kayak gini. Langsung aja kita ke fermentasi alkohol. Waduh, penuh banget ya ini layarnya. Nah, ini respirasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol ini oleh Saccharomyces cerevisiae atau enggak dengan oleh bakteri ini nih. Atau enggak ragi yang biasa dimanfaatkan untuk membuat tape, wine atau enggak roti nih, DLL nih. Tahapannya ini gambar kayak gini. Nah, tahapannya itu sebentar ini bisa ini enggak sih coret-coret. Tahapannya itu nanti glukosa itu dipecah dulu menjadi 2 asam pirufat. Nah, glukosa ini bakal dipecah menjadi 2 asam pirufat. Ini merupakan proses glikolisis ya. Glikolisis itu kan tadi glukosa jadi 2 asam pirufat nih gitu. Jadi secara nggak langsung ini tuh merupakan proses glikolisis gitu. Nah, ini tadi ATP kan bukan ATP. Iya, ATP sih benar ya. Nanti ATP-nya ini bakal digunakan oleh fermentasi alkohol. Tadi kan kenapa hasilnya itu adalah 36 ya, 34 gitu. Nah, habis itu asam pirufat itu kan memiliki atom C sebanyak 3 ya. Jadi kan hasilnya kan 3 C3, H4, O3 tuh tadi tuh 2 asam pirufat. Nah, karena dia mempunyai 3 atom C, nanti tuh bakal dilepas satu nih. Bakal dilepas satu C-nya membentuk CO2. Nah, jadi kalau misalkan dia membentuk CO2, berarti kan sisa C-nya itu kan ada 2 nih, sisa atom C-nya ada 2 gitu. Nah, dari setiap asetaldehid dia tuh bakal menerima H, jadi dia tuh mengikat H si asetaldehidnya, lalu datanglah 2 NADH menggunakan H-nya, sehingga asetaldehid itu menjadi etanol, yang dimana tuh etanol itu kan merupakan alkohol ya. Nah, ini tuh memiliki struktur tuh kayak C2H5OH gitu, C2H5OH. Nah, reaksinya tuh seperti ini, teman-teman. C6H12O ini merupakan glukosa, nanti bakal menghasilkan ini etanol, bakal menghasilkan CO2, ini CO2, lalu dia tuh bakal menghasilkan 2 ATP yang di sini. Gitu. Kalau jika pada wine ini dia tuh kan ada CO2-nya. CO2 ini kan CO2 itu merupakan gelembung-gelembung udara. Jadi kayak pada wine itu kan ada kayak gelembung-gelembung soda-soda gitu. Itu merupakan CO2 dari reaksi ini. Gitu. Kalau jika pada roti, CO2 itu bakal membuat mengembang gitu, bakal mengembang. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya sebentar. Lanjut kita ke fermentasi asam laktat. Tadi kan fermentasi alkohol ya, alkohol itu kan pada wine, pada roti gitu. Sekarang kita ke asam laktat. Asam laktat ini merupakan jadi tuh dia tuh bakal terjadi di otot gitu. Fermentasi asam laktatnya itu. Wait sebentar. Nih, fermentasi asam laktat. Nah, oleh bakteri asam laktat atau sel-sel otot nih yang terlibat nih.
biasanya tuh dilakukan pada sel-sel otot saat kekurangan oksigen atau oleh bakteri asam laktat untuk membuat susu, yogurt, Yakult, dan sebagainya. Jadi untuk membuat susu, yogurt, sama Yakult ini, dia tuh bukan memerlukan sih, pasti terjadi fermentasi asam laktat di sana gitu. Ini reaksinya tuh adalah glukosa nih C6H12O6, ini glukosa. Lalu dia tuh bakal menghasilkan 2C3H6O3 nih. Asam laktat dan 2 ATP. Nah, tahapan yang pertama itu glukosa tuh bakal dipecah. Glukosa ini lagi-lagi mengalami glikolisis ya. Glikolisis itu kejadian peristiwa glukosa itu bakal menjadi asam pirufat gitu. Melalui glikolisis kan udah bisa. Nah, nanti dua asam pirufat ini langsung diubah menjadi asam laktat. Kan kalau tadi kan ada asetaldehyid tuh di fermentasi alkohol, nanti bakal diubah menjadi asam laktat. Nah, tanpa pelepasan CO2. Jadi kan CO2 kan nggak dilepas nih. Kan kalau tadi kan ada tuh CO2 dilepas. Jadi di sini nggak, tanpa pelepasan CO2, sehingga asam pirufat ini tetap memiliki atom C itu sebanyak 3 gitu. 3, 4, O3 gitu. Lalu di sini asam pirufat atom C sebanyak 3 itu, dan asam laktat memiliki atom C, jadi tetap 3 semua. Nah, asam pirufat dapat berubah menjadi asam NADH. NADH datang mendonorkan H-nya, NADH mendonor dan H-nya itu bakal gitu, terbentuklah asam laktat. Nah, lalu H-nya tuh lepas dari dan sisa NADH, NADH-nya dipakai, jadi di reaksi tidak ada NADH sebagai produk. Nah, kenapa di sini tuh nggak ada NADH sebagai produk? Karena NADH-nya tuh H-nya udah lepas untuk bisa membentuk asam laktat gitu. Jadi di dalam fermentasi asam laktat dia tuh nggak ada NADH, nggak terbentuk NADH gitu. Jadi untuk di fermentasi asam laktat ini kan terjadi di sel-sel otot sama sel-sel bakteri, di otot sama bakteri. Nah, jadi misalkan lagi lari itu kan butuh energi yang banyak. Nah, karena suatu aktivitas tertentu ya, misalkan kayak lari, maka disitulah terjadi fermentasi asam laktat untuk menghasilkan energi berupa ATP. Tapi energi yang dihasilkan oleh fermentasi ini tuh kecil banget gitu. Jadi itulah mengapa kita walaupun lari ya kan terjadi banyak banget fermentasi asam laktat, tapi tetap aja kita tuh ngerasa kayak capek, ngos-ngosan kan. Ya energi cuma sedikit doang ya, 2 ATP doang yang dihasilkan oleh fermentasi asam laktat gitu. Selain itu, asam laktat juga sebenarnya itu merupakan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Ada ambang batasnya, dia berbahaya itu ambang batas lebih diajarkan tubuh. Jadi kalau melarikan berlebihan bakal banyak banget jika sudah berlebih dalam otot, maka dapat mengakibatkan pingsan. Nanti kalian bisa. Jika memang asam laktat kerja atau dengan DPR ya, belajar sewajarnya. Tapi banyak asam laktat juga nggak bagus untuk tubuh. Oke, sampai di sini rekan mata untuk malam hari ini, malam minggu ini, gitu ya. Teman-teman, suaraku ada nggak sih, teman-teman? Nggak apa-apa, direspon aja, nggak perlu malu-malu. Suaraku ada nggak nih? Putus-putus, Kak. Jelas nggak gitu? Putus-putus, Kak, tadi. Putus-putus dari tadi apa gimana? Ini baru pas mau habis gitu loh. Mau habis gitu loh, pas mau habis. Suaraku udah jelas belum? Oh, oke.
Bentar ya. Oke, lanjut aja lah ya. Kita langsung ke yang soal dulu guys, biar pinter. Ini lagi PPT nggak gini deh tadi. Putus ada jasa, oke, putus. Oke. Tapi kan nanti aku udah jelasin sampai nih yang mengenai materinya. Terus sih emang Putus-putus, Kak. jurusan Jelek tahu. Maaf, belum di-mute. Bentar ya. Kita latihan soal. Ya, sebentar. Kakaknya putus-putus tadi. Nanti lagi mau masuk lagi sebentar. Kita latihan soal. Tanya, untuk faktor kerja enzim tadi akan ada tabel masing-masing faktor biasanya soal kerja enzim tadi kan ada tabel faktor biasanya dia soal ditanya mengenai tabel gitu cara baca tabelnya gimana ya Kak, contohnya ada tabel terus di cara bacanya gimana ya Kak, tabel maksudnya tabel kayak gimana ya sebentar. Bentar ya, kakaknya lagi menghubungkan lagi. Tabel yang gimana ya? Maksudnya yang faktor yang mempengaruhi apa cara kerja enzim nih? Anissa. Grafik. Oh, grafik mana? Grafik yang faktor ya? Anissa. Iya, kan biasanya Oh, yang itu, faktor tadi, yang tadi suhu pH gitu ya? iya kan biasanya di soal tuh ada angkanya gitu, ditanya gitu loh Kak. Cara bacanya gimana Kak? Oh, alah. Berarti bukan cara kerja enzim. Saya share screen, apa namanya? wait. Share screen Lalu lagi. gue share screen dulu sebentar ya. Bentar, suara gue masuk, suaraku jelas nggak? Masuk jelas. Alhamdulillah ya Allah. Tadi ada yang nanya kah? Iya nih. Yang bagian mana tuh? Suhu, pH dan lain-lain. Suhu pH. Oh, wait. Faktor-faktor Kira-kira ya. ada itunya enggak apa namanya soal gitu Kak? Kan saya kan enggak apa namanya enggak masuk ke TBK nih. Tolong yang TBK. Iya sih, kalau yang UTBK kebanyakan katabolisme gitu sih. Cuman ini kita mengenal aja. Kamu kelas berapa? Jawabnya Anissa ya.
Anissa, suara kakak jelas tidak? Kelas 12. Kelas 12. 12 Kak katanya. Oh, berarti bakal menemui materi ini ya. Kamu udah sampai sini belum materinya di sekolah? Udah Kak, udah lewat. Oh, udah lewat. Oke, kita jadi review. Kalau sekarang tentang apa nih belajarnya kalau sekarang nih? Buku Mendel. Hukum Mendel. Oh, Mendel, hukum Mendel mantap, genetik pewarisan sifat. Oke, kita habis ini bakal Pewarisan pewarisan sifat sifat. sih. Tadi tanya apa, Anissa? Dia tuh nanya yang grafik ini, cara baca grafik ini tuh gimana katanya. Oh, ini kah? Nah, yang itu ya grafik itu. Oh, jadi Itu ada ini apa namanya? apa? Itu enggak ada di UTBK enggak katanya gitu. Terus cara bacanya gimana gitu. Kalau di UTBK, sebentar ya, aku lihat soal-soal yang ini dulu. Kalau di UTBK itu, sebentar dulu. Oh, di UTBK, nggak salah itu, asimilasi fotosintesis. Oh, jadi ini padanya sih di UTBK itu materinya materi itu sih materi kalau di enzim dan metabolisme sel juga pas kali di juga cuman grafik Putus Kak. Table gitu bercanda. Putus-putus Kak, gak jelas Kak. masih putus Kak. Iya, putus-putus. Ini sebenarnya kakak kan nggak itu ya, mau itu dulu ya. Kakak kan nggak ikut UTBK ya, jadi kurang tahu nih soal kayak gini ya keluarnya bagaimana dan gimana gitu loh. Tapi kalau misalnya cara baca atau gimana ya, tinggal lihat dari sininya aja. Saya kan nggak bisa itu nih, masalahnya nggak bisa apa ya, annotate gitu loh. Mau annotate tapi nggak bisa, dia nggak ada itunya, nggak tahu kenapa. Di sininya ya, padahal mau dijelasin dulu kalau misalnya ada itu. Ini halo, suara gue udah jelas belum? Suara aku udah jelas. udah Udah, alhamdulillah. Kalau di UTBK ini nggak tahu sih benar atau enggak, tapi kayak benar deh. Ini di SBMPTN 2019 itu UTBK yang sesi kedua tuh ada soal enzim juga, soal enzim yang di mana tuh kayak ada garis nih. Sebentar, ini bisa digambar kan? Ada suatu garis kayak gini, cuma garis itu ada dua. Yang pertama tuh garis putus-putus, ada juga garis yang ya kelihatan kayak gini gitu. Nah, itu tuh garis putus-putus tuh menunjukkan energi aktivitas. Jadi tuh enzim tuh kan ada energi aktivasi, ada energi aktivasi. Iya, energi aktivasi. Di suatu reaksi kimia, kalau nggak salah di reaksi kimia, di kesetimbangan kimia tuh ada energi aktivasi juga deh, ada grafik gitu loh di di kimia gitu. Jadi itu bakal ditanyain tuh kayak kalau misalkan garis putus-putus itu menunjukkan energi aktivasi suatu reaksi kimia pada sel dalam kondisi apa gitu. Kalau misalkan garis putus-putus. Nah, kalau garis putus-putus itu menunjukkan pada suhu optimum gitu. Kenapa pada suhu optimum? Karena dia itu tinggi kan grafiknya gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh tanpa enzim, dan nanti dia tuh bakal lebih tinggi gitu, lebih tinggi. Yang garis putus-putus itu kan lebih tinggi nih. Kalau misalkan dijabarin di grafik dari soal 2019 ini. Nah, kalau yang bawahnya itu yang garis nyata, di bawahnya garis putus-putus, dia itu bakal ya itu karena adanya enzim sih. Kayak gitu doang sih. Kayak misalkan garis putus-putus itu menandakan apa? Kalau misalkan garis yang ada yang nggak putus-putus itu menandakan apa? Gitu. Menunjukkan apa? Apakah dia itu tanpa enzim? Apakah pada suhu rendah gitu? Kalau suhu rendah, kalau misalkan jawabannya mau milih suhu rendah atau enggak, lihat aja di grafiknya apakah ada suhu gitu, ada suhu kayak gini. Kalau misalkan di grafiknya tuh nggak ada suhu, misalkan cuma ada waktu ya, waktu sama energi.
itu berarti jawabannya bukan suhu ya, karena di situ aja nggak ada suhu gitu. Gimana kita mau tahu itu suhu yang rendah atau tinggi? Tapi di grafik itu kan nggak ada suhu gitu. Kalau yang di sini kan enzim itu kan bakal bekerja optimum di suhu yang apa ya, di suhu yang normal lah gitu, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Karena kalau misalkan tinggi bakal ngalami denaturasi, rendah juga bakal ngalamin kayak gitu. Jadi kenapa ini tinggi? Jadi ini menunjukkan bahwa apa ya, suhu sekitar segini nih 30 sampai 40 tuh itu berarti enzim tuh bekerja secara maksimum, secara optimum gitu. Jadi itulah mengapa si enzim ini bakal bekerja secara optimum, karena dia tuh ada di suhu tengah-tengah, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Jadi karena dia suhunya nggak rendah, nggak tinggi, itu bakal bekerja secara optimum yang ditandai oleh ini grafiknya tuh naik gitu. Jadi kecepatan reaksi itu bakal tinggi sampai 4. Semakin optimum, semakin suhu semakin sesuai dengan enzim, ya kerjanya juga bakal makin optimum juga loh. Gitu cara bacanya. Jelas nggak pengertian atau Nisa gimana? kita Jelas. Wih, mantap. jelas Kak, makasih ya Kak. Oke, terima kasih sudah Kamu bersemangat bertanya juga. sekali ya biologi. Kamu mau ngambil apa, Nisa? Mau ngambil Ngambil jurusan biologi apa ya? nanti? Biologi ya nanti ya? Nisa, kamu mau ngambil apa? Wih, farmasi. Keren sih, keren. Farmasi. Mau di mana? Kamu mau ngambil di mana farmasinya? UI atau di mana? Tapi mudah-mudahan UI sih. Iya enggak? UI Ya, yang gitu favorit loh. lah. Wih, Undip. Di Undip. Undip dia. Undip. Mantap. Iya, Undip. Semoga bisa tembus ya tahun depan PTN. PTN tahun depan ada TPS, ada saintek nggak sih? TK. UNJ. Belum ngecek sih ya. UNJ gak ada farmasi, mohon maaf. Mantap Anissa. UNJ kan sih? UNJ kalian aja. Aduh, jangan parah UNJ. emang. Kalau misalnya mau ke Oke, UNJ, kita lanjut. kamu ambil biologi aja. Boleh kok biologi. Iya, nanti ketemu 2 kakak ini nih di UNJ. Iya loh, ntar ketemu ketemu aku sama Kak Ajahra. Ini Anissa dari mana Anissa? Kan kita kan udah umum juga nih muridnya nih. Anissa dari SMA 5 bukan? Enggak, kasih dari Oh, oke. Kenapa Anissa tadi nggak kedengeran? Kenapa Anissa dari SMA 5 tuh bukan? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Oh, alah, mantep. Keren banget sih Anissa nih. UNJ jauh ya dari sekali. Jogja. Tahu nih emang nih Kak Ajahra. Iya, nanti dijelasin nih siklus Krebs nih, ulang lagi nih. Ayo Kak. Ini silakan. siklus Krebs. Sebenarnya sih ini kalau apa berat, tapi nggak apa-apa ya. Ini buat ilmu aja. Untuk di TBK sepertinya tidak terlalu di ini banget ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sebagai ilmu gitu. Jadi kan misalnya kan ketoglutarat, jadi tuh ketoglutarat tuh bakal terbentuk dari isositrat, yang dimana tuh isositrat tuh bakal didatengin oleh NAD nih. Kan ada NAD, nanti kan NAD ini bakal mengikat H hidrogen yang dihasilkan oleh tahap sebelumnya gitu. Tahap sebelumnya nanti dia tuh bakal membentuk NADH. Nah, isositrat ini kan juga bakal mengeluarkan CO2 nih, CO2 dari si asam asetil-CoA kalau nggak salah, asetil-CoA. Nah, asetil-CoA itu kan ada dua atom C. Dua atom C tadi kan satu kan udah dilepas di karboksilasi oksidatif menghasilkan CO2. Nah, di sini dia tuh bakal melepas CO2 juga gitu, bakal melepas CO2. Dan nanti bakal hasil dari pelepasan ini, hasil dari pembentukan ini juga bakal menghasilkan ketoglutarat gitu loh. Bakal menghasilkan ketoglutarat dari si isositrat yang dimana di isositrat ini ada reaksi-reaksi, ada pembentukan gitu di sini. Dia juga bakal menghasilkan CO2 juga gitu. Jadi hasil dari ini bakal membentuk asam alfa ketoglutarat gitu. Oke. Sebentar. Si Azahra. Oke, kita gimana Anissa? Sudah paham Kak? Ih, keren banget kamu Anissa, sumpah. Mantap sih. Kita lanjut
lanjut ke latihan soal ya. Ada 2 nih sebelum Ayo latihan soal dulu, kita latihan ending soal. ya, kita ending. Kita akhiri. Berarti Anissa nih kita ibarat tuh apa namanya kursus sama kita Anissa, mantap sih. Iya, gratis. Nggak apa-apa, kita ngulang lagi tentang enzim. Yuk, ini ada soal dari standar SBMPTN 2020 nih. Pada proses fermentasi dan respirasi anaerob, sel dapat menghasilkan ATP sebab pada proses fermentasi dan respirasi anaerob, sel tidak menggunakan oksigen. Gitu. Nah, jawabannya apa nih? Jawabannya tuh apakah A, B, C, D, atau E? Gitu. Kita tunggu jawabannya. Kalau udah ada yang jawab, kita langsung bahas aja. Oke. Apa nih? Bohong. Ini ngeselin banget Kak Jahra ya. Saldo. Jangan didengerin biasa. Yang bisa jawab dapat saldo Shopee Pay. Gua aja nggak ada saldonya. Ayo Nisa, jawabannya apa Nisa? Udah ada chat nih. BK, BK, B Kak. katanya. Oke, kita langsung jawab aja. Langsung bahas aja. Jawabannya adalah yang B. Wah, benar. Ih, keren banget. Ih, sumpah mantep. Gila, berarti paham banget ya. Kita menyimak nih dengan baik. Selamat, selamat dapat Shopee Pay. Bohong. Dapat Shopee Pay dari Ajahra gak apa-apa sih. Tadi kan di sini kan pada proses fermentasi atau respirasi anaerob, sel dapat menghasilkan ATP. Sebab pada proses tersebut itu respirasi sel itu tidak menggunakan oksigen gitu. Jadi jawabannya tuh kedua itu alasannya tuh benar dan kedua itu tidak saling berhubungan tapi ya gitu. Jadi dampak faktor dari dia itu menghasilkan ATP itu bukan karena dari si prosesnya itu tidak menggunakan oksigen. Respirasi aerob aja yang ada oksigennya itu dia tuh bisa menghasilkan ATP kan. Ini kenapa tiba-tiba tidak menggunakan oksigen gitu. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi pas fermentasi atau respirasi anaerob merupakan proses respirasi anaerob. Iya, pada proses ini dihasilkan 2 ATP dan etanol. Tadi kan etanol itu yang tadi ada fermentasi alkohol. Nah, namun proses terfermentasi dapat menghasilkan ATP bukan karena bukanlah termasuk respirasi yang membutuhkan oksigen gitu. Jadi ATP itu dihasilkan bukan karena respirasi yang nggak butuh energi, nggak butuh oksigen. Respirasi yang butuh oksigen aja menghasilkan nanti energi gitu. Jadi pernyataan kayak gitu tuh salah. Konsep kayak gitu tuh salah gitu. Tapi karena adanya keberadaan ADP, kan ada ADP kan. Nanti ADP itu bakal diubah menjadi ATP gitu. Jadi ini faktor utamanya gitu. Kalau misalkan untuk cara gampangnya nih kalian tuh nggak ngerti itu ADP itu apa gitu. Kalau misalkan nggak ngerti, nggak paham itu, intinya logikanya tuh respirasi anaerob itu bisa menghasilkan ATP bukan karena dia itu nggak bisa menghasilkan oksigen gitu. Oksigen aja tuh pas respirasi air aja dia tuh bisa menghasilkan ATP gitu. Jadi penyebabnya itu bukan karena dia tuh nggak menghasilkan oksigen gitu. Jadi ini udah pasti salah pernyataan ini gitu. Oke, itu soal yang pertama kita soal standar SBMPTN 2020. Soal selanjutnya nih, soal terakhir nih. 2019. Apa nih jawabannya nih? Pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan respirasi sel. Apa itu respirasi sel yang tepat? Yang tidak tepat? Ini tidak tepat? Tidak tepat. Oh iya. Tidak tepat apa tuh? Almet UN. Kak Jahra kayaknya nggak butuh almet dia. Jadi mau di giveaway. Almetnya Kak Jahra kayaknya sih. Dia nggak butuh kayaknya.
Ayo Nisa jawab. Kayaknya lagi berpikir nih Anissa nih. Lagi berpikir keras. Agak bingung masih mikir. Nggak apa-apa, takut salah nggak apa-apa. Kan kita belajar. Iya, nggak apa-apa, salah. Tapi kita Tenang aja. mungkin itu dulu kali. Buat Kita mute dulu biar Dia- si Anissa biar Salah. Anissa bisa konsen. Oke, kita mute Kita ya. mute bentar, bilang. Kak, bahas aja, aku takut salah. Emang kamu ini Gak kemana apa-apa, nih gak apa-apa. Kamu jawabannya mau nih? jawab apa dulu? Ntar kita bahas. Nggak usah takut salah, kita belajar aja kan, nggak di apa namanya, nggak di omelin atau gimana. Tenang aja, jawab aja. Eh, emang kamu tadi memilih Mau jawab apa jawaban apa kamu, nih? Nisa? Lebih kemana? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. A, B. Oh, di antara A sama B katanya. Dan jawab yang benar adalah jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Mana nih? Mana nih jawabannya nih? Jelas Kak, jelas Kak, suaranya jelas. Ayo, ya dia keluar dia. Sebentar ya, ada Kita langsung gangguan. bahas aja nih. Jelas Oke. nggak suara aku? Jelas banget Kak. Oke, lanjut kita. Dan jawabannya yang B lagi. Yay. Jawabannya yang B. Tadi apa sih yang B? Jawabannya apa? Respirasi sel aerobik atau enggak aerob ya? Respirasi aerob. Respirasi sel aerob menghasilkan energi, sedangkan respirasi sel anaerob tidak menghasilkan energi. Ini jelas salah ya. Respirasi anaerob ini menghasilkan energi, walaupun energinya itu dikit gitu, cuma 2 doang. Respirasi anaerob ya. Tadi kan sudah disinggung tuh. Tadi kan udah disinggung juga, tadi menghasilkan 2 ATP aja, walaupun emang dikit sih, tapi dia tuh tetap aja menghasilkan ATP dari si respirasi anaerob yang nggak ada oksigen, nggak ada oksigennya gitu. Kalau misalkan respirasi aerob itu membutuhkan O2 dari udara bebas, lalu tidak membutuhkan O2. Ini benar pernyataan yang A. Nah, yang C ini, yang C ini menghasilkan 38 ATP. Ini benar kalau misalkan secara keseluruhan tuh 38 ATP. Nah, 38 ATP kan tadi kan kakak kan mentionnya 34 ditambah 2 ATP dari glikolisis dan tambah 2 ATP dari siklus Krebs gitu, jadi 38 kan. Nah, tapi 2-nya lagi itu bakal dipakai untuk proses anaerob, respirasi fermentasi, bakal dipakai oleh proses ituan gitu. Jadi biasanya itu ada 6. Tapi secara keseluruhan kalau kita sebut 38 tuh udah benar gitu. Lalu memecah glukosa secara sempurna dengan membebaskan CO2 dan H2O. Tadi kan kita kan sudah lihat tuh di beberapa proses glukosa tuh bakal menghasilkan CO2 itu, dan itu juga bisa membebaskan H2O, bakal menghasilkan H2O kan tadi kan. Contohnya kan pas kita berhembus itu kan kita menghasilkan uap
uap gas gitu berupa gas CO2 dan menghasilkan uap air. Ini benar. Lalu untuk respirasi anaerob tuh tidak sempurna memecah glukosanya menjadi CO2 dan H2O. Ini tuh nggak sempurna di proses anaerob itu. Nah, kalau di aerob ini tempatnya tuh di eukariotik ya. Di eukariotik tuh nggak mungkin di prokariota. Kalau misalkan anaerob bisa di dua-duanya. Kan udah oleh sel bakteri tuh. Pas sel bakteri fermentasi menghasilkan Yakult, produk Yakult, produk yogurt gitu. Itu bakal melibatkan bakteri sama ragi untuk proses pengembangan roti. Jadi jawabannya itu yang B. Yang dimana B itu jawabannya itu adalah yang apa tadi, respirasi anaerob itu tidak menghasilkan ATP. Itu salah ya. Respirasi anaerob itu menghasilkan ATP, cuma dikit aja. Jadi 2 gitu. Ini Kak Azahra ada satu soal lagi ya di PPT-nya. Kak Azahra mau giveaway Almed. Iya. Silakan Kak Azahra. Ini Kak Azahra ya nih, ada soal lagi nih dari standar SBMPTN 2012. Soal dari Kak Azahra ya ini. Tuh, yang tadi tuh biokatalisator apa Sebagai tuh? biokatalisator berperan mempercepat reaksi kimia dalam metabolisme dengan cara A. Mengubah keseimbangan reaksi, B. Menambah volume substrat, C. Menurunkan energi aktivasi, D. Mengubah bentuk substrat, yang E. Mengubah arah reaksi. Ayo Oke, Gampang ini itu. bisa dijawab. Kalau misalkan ada yang mau jawab, gak apa-apa, langsung cek. Kalau misalkan mau diskusiin langsung, diskusi aja. Kalau terakhir nih ada yang Emang Kak Azahra parah banget emang ya? Oke guys, kita buat Anissa mikir dulu, berpikir. Kita mute bentar. Oke guys, kita lanjut. Ini sudah tergambar. Kalau belum, boleh kita bahas. Ayo Anissa. Kira-kira apa jawabannya Anissa? Jawab aja. B gitu atau A gitu. Atau C. Bisa. Bahas aja kali Kak. Cek Kak, salah ya Kak? Nggak apa-apa kalau salah, kita juga nggak bakal ini kok. Jawabannya apa nih Kak Zahra nih? Jawabannya
Ding. Ini geng. Yeay. Mana bro? Wow. Ih mantep sih. Oh. Jago banget emang. Kak Ini Zahra parah. bisa dijelaskan? Padahal ini materi saya. Ya Zahra yang oke, silakan Kak Zahra. Jawabannya benar. Dapat Jadi alhamdulillah. pembahasannya peran enzim dalam proses metabolisme adalah sebagai katalis untuk meningkatkan kecepatan reaksi atau biokatalisator tanpa ikut bereaksi. Peningkatan kecepatan reaksi dilakukan dengan cara menurunkan energi aktivasi, membentuk kompleks dengan substrat. Tanpa keberadaan enzim, proses metabolisme dalam tubuh akan berjalan lambat. Ditunggu ya almet nilainya. Gila. Gue belum dapet almet sumpah. Belum ke sana. Aku jauh. Kirimin aja lah. Nggak bisa, harus ke sana. Nanti gue bakal dapat almet tahun depan semester 2 kali. Ya ampun kasihan banget. Oke, jadi peran enzim dalam proses metabolisme itu kan sebagai katalis untuk meningkatkan kecepatan reaksi, salah satunya itu sebagai biokatalisator. Tapi dia tuh mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi juga, gitu si enzim itu. Peningkatan kecepatan reaksi itu dilakukan dengan cara menurunkan energi aktivitas. Jadi dia itu bisa cepat bereaksi, bisa cepat kecepatan reaksi itu bakal bertambah dengan cara menurunkan energi aktivasi atau enggak membentuk kompleks dengan substrat gitu. Tanpa keberadaan enzim, proses metabolisme itu akan berjalan lambat gitu. Karena enzim itu kan punya biokatalisator, sifatnya kan biokatalisator. Jadi karena enzim itu enggak ada, jadi enggak ada biokatalisator, ya udah nggak cepet gitu. Cara kerjanya itu nanti menggunakan. Oke, gila. Oke, jawabannya. Oke, terima kasih. Bisa sudah setia sampai akhir. Iya, terima kasih sudah bisa bertahan hingga akhir. Foto. Kita mau foto, mau on cam nggak Anissa? Apa nggak mau? Ini kita besok genetika atau sepertinya kalau anabolisme kita kakak mohon maaf untuk anabolisme kakaknya seperti tidak bakal membahas gitu anabolisme karena terlalu kompleks materinya gitu. Betul. Jadi sepertinya untuk next mati langsung ke genetika tentang RNA DNA ya. Bismillah, semoga kakak-kakaknya masih ingat materinya ya. Ya betul. Buat jelasin lah. Kemarin sih baru belajar tapi lupa. Kayak aja Kak susah, genetika aja Kak susah. Iya, emang agak susah sih. Seru nih kawin. Allahu Akbar. Ini emang tolong jadi si contoh ya genetika ya. Agak tricky emang genetika. Jadi aku juga masih agak belajar genetika sampai beli buku. Ya udah, kita foto aja nih langsung nih. Mau on Kak, cam siapa nggak? yang foto nih Kak? Anissa mau on cam nggak? Aku takut kepental lagi kalau on cam. Maaf guys. Nanti masa gue doang yang on cam? Gimana? Oh Zahra on cam nggak? Anissa mau on cam nggak? Ayo mau difoto nih kita nih. Jara yang moto deh. Ini kita fotonya. Kenapa Jara? Ditutup dulu enggak yang itu share screen-nya? Oh iya nih, mau share screen-nya tetap begini atau nggak usah nih? Dulu biar fotonya enak. Oke, Oke, sip. Ayo, Jara. Oke, Nyalakan. Zahra. Yuk. Koneksi gue labil banget. 2, 3. Iya nggak on cam? Masa gue doang yang on cam? Parah banget, nggak kayak itu banget. Ya lu temenin apa? Oh, no. Zahra no on cam. Mana Ra? Kamu. Apa? Jaringan guys. Nah, gitu dong. Masya Allah banget. Oke. Yuk. Kita foto dulu untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Yeay.
Lagi. Eh. 1 kali lagi. Apaan? Udah belum? Udah kan? Ya udah kalau misalnya udah mah. Dadah. Udah. Sampai jumpa di lain waktu, Anissa. Oke, sudah Semangat selesai. terus. Terima kasih yang sudah hadir. Semangat Dan terus, Anissa. sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nggak apa-apa, boleh live kok. Semoga dapat yang mau di itu ya, apa namanya, universitasnya terus farmasi. Iya, Semoga semoga masuk. bisa tembus. Semoga tembus. Yeay. Aku Minta tes doanya, beasiswa. Kak. Aku Amin tes ya beasiswa. Allah, amin. Amin. Semoga dimudahkan. Semoga lolos ya. Semoga lolos. Amin ya Allah. Oke, Dadah. bisa live, Anissa. Yeay. Gilang, tar dulu. Apa? Jangan live dulu. Apa? Mana Apa? sih Zahra suruh join lagi? Nah, apa mau ngapain? Gue mau ngobrol bentar. SS-nya kirim nggak ya? Untuk pertemuan kemarin tuh dikirim Gue nggak sih? lagi recording ya. SS-nya? Gue lagi recording.